Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, God morning. Dan ingat, Dia Tuhan Jehovah Shammah, yang artinya adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir di dalam saudara, bersama dengan saudara, bahkan selalu menyertai kita kemanapun dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan kemanapun kita pergi. Nah, pagi hari ini renungan dari hati Papa kita di surga diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ini berisi semua nubuatan tentang Yesus Isa Al-Masih yang kita rayakan pada bulan Desember ini, kelahirannya. Ya, ingat, Jesus is the reason for the season. Yesus itu alasan untuk musim liburan ini. Jangan pernah lupakan itu. Kita sudah bahas tentang penggenapan. Tuhan kita bukan Tuhan manusia sehingga dia berbohong. Dan salah satu mujizat terbesar di musim Christmas ini adalah bagaimana Tuhan kita Tuhan yang setia terhadap perkataannya dan janjinya buat kita. Janji, nubuatan, ramalan, prediksi tentang kelahiran Isa Al-Masih sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan ayat ini ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Isa Al-Masih lahir. Sebelum Yesus lahir. Coba kita lihat. Nah, ini pesannya. Dalam pasal yang 9, ayatnya yang kedua. Ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam gelap. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan. Dan saya percaya hari-hari ini ketika kita bicara gelap, kita bukan cuma bicara tentang listrik mati, ya, PLN kemudian shutdown, ada yang rusak gitu di kota kita. Ketika kita bicara tentang gelap, itu artinya adalah tidak adanya terang. Atau secara spiritual, gelap itu artinya adalah kita tidak bisa melihat, mengerti, memahami. Itu arti kata gelap. Kosong. Kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Atau tidak ada, kita tidak bisa lihat arah ke depan dengan jelas dan pasti. Itu arti definisi dari kegelapan. Okay? Jadi gelap, simple, itu adalah the absence of light. Gelap artinya adalah tidak hadirnya terang, tidak adanya terang. Itulah definisinya. Makanya Tuhan panggil kita untuk menjadi terang, dan kita harus jaga terang kita ini untuk terus bercahaya. Nah, lihat, di tengah-tengah bangsa-bangsa sekarang ini, Indonesia, mungkin hidup saudara, mungkin bisnis saudara, itu seperti gelap di tahun 2021 ke depan ini. Seperti apa ya? Kita bisa mempelajari penelitian, analisa, prediksi, ramalan tahun 2021 kan seperti apa bisnis, gereja kan seperti apa, tapi kita masih ada kegelapan itu. Artinya ada hal yang kita belum mengerti dengan pasti dan jelas. Nah, itu sebabnya mujizat dari Christmas adalah ini. Di tengah-tengah kegelapan dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Berjalan, tetap moving, tapi dalam kegelapan. Berjalan dalam ketidakpengetahuan, berjalan di dalam kurangnya pengenalan, berjalan di dalam hal yang tidak dia mengerti, ya, berjalan dalam semuanya ini. Katakan bangsa yang hidup dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan. Jadi bisa saja orang hidup, berjalan, aktivitas tetap seperti biasa, tapi dikatakan itu di tengah kegelapan. Itu yang terjadi dengan banyak demo-demo sebenarnya kan. Demo-demo entah FPI, demo-demo apapun demo. Mungkin yang betul-betul memahami apa yang mereka perjuangkan dan mengerti apa yang diperjuangkan, mungkin tidak sampai 50%. Sisanya adalah blank, gelap. Makanya ketika para pendemo ditanya, entah pendemo FPI, Habib Rizik, apa sih sebenarnya mereka perjuangkan? Banyak di antara mereka nggak tahu. Karena ada banyak, sekarang demo adalah sebuah bisnis juga kan gitu. Ya. Nah, lihat, sekali lagi, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Jadi jangan sampai kita berjalan tetapi tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, tanpa revelation, tanpa melihat arah dengan jelas. Karena berjalan dalam kegelapan sesuatu yang
tentunya tidak menyenangkan. Kita pasti akan bingung, kacau, disorientasi, dan stress out tentunya. Tapi dikatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, this is the promise. Inilah janjinya buat saudara dan saya. Inilah janjinya buat Indonesia di musim ini. Tuhan berkata, mungkin banyak hal yang kita tidak tahu, gelap. Mungkin 2021 kita belum tahu, gelap masih. Gambarannya belum jelas akan seperti apa. Tapi Tuhan berjanji, dia berkata bahwa bagimu, bagi keluargamu, bagi bisnismu, bagi kotamu, bagi pelayananmu, bagi Indonesia. Dia berkata di sini bahwa telah melihat terang yang besar itu. Melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, kelam. Atasnya terang telah bersinar. So, hari ini saudara tidak perlu berjalan lagi dalam kegelapan. Mengapa? Sebab terang yang besar itu telah terbit di tengah kegelapan saudara. Terang yang besar itu telah bersinar di tengah kekelaman jiwa, pikiran, hati, dan akal kita sebagai manusia. Siapakah terang itu? Isa Al-Masih. Tidak ada nabi, rasul di agama apapun juga yang bisa berkata, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Tidak ada satu nabi, satu habib, atau siapapun tokoh agama yang berkata, akulah terang dunia. Tidak ada. Bahkan ada banyak pemimpin, itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kenapa? Karena banyak pemimpin juga hidup dalam kegelapan. Karena hatinya gelap, pikirannya gelap, otaknya gelap, akalnya gelap. Kenapa? Karena dikuasai oleh roh kegelapan. Karena tidak memiliki terang tinggal di dalam mereka. Tapi setiap saudara dan saya yang memiliki Isa Al-Masih, yang memiliki Yesus, sudah memiliki bohlam ini, yang ribuan watt terang ini. Dia di dalam saudara adalah terang. Karena itu, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bingung, tidak perlu stres. Karena ketika saudara tinggal tetap di dalam Dia, maka saudara tinggal di dalam terang dunia itu, yang akan menyinari jalan saudara memasuki 2021 ini. So, Christmas, sebabnya Natal ini kita celebrate the light. Kita merayakannya dengan lampu-lampu yang berkilauan, berwarna-warni, menerangi kegelapan. Pastikan ini, jaga terangmu untuk tetap bersinar di tengah kegelapan hidup, kota, dunia, dalam ketidakpengetahuan kita. Tuhan Yesus, Dia adalah terang di dalam saudara, yang akan menuntun saudara dan memberikan klarifikasi jalan yang harus saudara ambil di waktu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Tetap jaga kesehatan saudara. Kalau saudara liburan atau pergi ke luar kota, silahkan. Atau kalau saudara ada di Salatiga, please kontak saya. Ya, sekali lagi tetap protokol kesehatan dijaga dan stamina khususnya dijaga betul-betul. Oke? Minum yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup. God bless you. Tuhan memberkati. Minum dulu jahe untuk imun tubuh saudara. Pedesnya terasa. Jahe produk Pondok Penuai. God bless you. Tuhan memberkati.